Film diawali dengan sebuah konser yang sangat meriah. Di situ terlihat seorang pria yang sedang bersiap untuk membawakan sebuah lagu. Saat pria itu ke depan panggung, semua orang begitu senang dan memanggil-manggil namanya dengan sebutan Jack. Jack adalah seorang musisi yang sangat terkenal di negaranya. Namun ia juga adalah seorang pemabuk berat. Bahkan sebelum konser, Jack mempunyai kebiasaan minum alkohol dan obat-obatan. Setelah konsernya sukses dan berjalan dengan lancar, Jack kemudian pergi untuk mencari minuman di sebuah bar. Saat Jack akan masuk ke dalam, penjaga di sana melarangnya karena tempat itu bukanlah level untuk seorang musisi terkenal seperti Jack. Namun ia tetap memaksa dan masuk ke dalam bar itu karena Jack udah gak tahan lagi pengen minum. Saat berada di dalam, Jack melihat seorang wanita yang sedang menyanyikan sebuah lagu dengan sangat mempesona. Ia terus-menerus memandangi penampilan wanita itu, seakan lagu tersebut benar-benar ngena banget ke hatinya. Sampai-sampai Jack pun mengeluarkan air mata, padahal ia sendiri gak ngerti tentang lagu yang sedang dinyanyikan wanita itu. Kemudian pria penjaga bar di situ pun mengatakan bahwa wanita tersebut bernama Ellie. Ia adalah rekan kerjanya yang sering tampil di bar ini. Di dalam sebuah ruangan, Jack lalu bertemu dengan Ellie dan mengatakan bahwa lagu yang ia bawakan tadi sangatlah menyentuh hatinya. Mendengar pujian dari seorang penyanyi terkenal seperti Jack, Ellie pun merasa tersanjung. Karena merasa masih penasaran dengan Ellie, ia lalu mengajaknya minum bersama di bar lain. Sebelum mereka pergi, sambil menunggu Ellie yang lagi ganti pakaian, Jack diminta untuk membawakan sebuah lagu di dalam bar tersebut. Saat Jack memainkan gitarnya dan menyanyikan sebuah lagu, Ellie yang melihatnya pun merasa terkesan karena lagu yang dinyanyikan Jack itu benar-benar masuk ke dalam hatinya. Setelah selesai, mereka lalu pergi ke sebuah bar. Di sana mereka ngobrol panjang lebar. Ellie bercerita bahwa menyanyi dan menciptakan lagu hanyalah sebuah hobi baginya. Ia tak berniat untuk menjadi seorang musisi terkenal seperti Jack, karena sebelumnya dia sudah pernah mencoba mengajukan lagu ke seorang produser, namun Ellie ditolak karena hidungnya yang terlalu mancung. Mendengar itu, Jack lalu menjelaskan kalau sebenarnya untuk menjadi musisi bukanlah tentang penampilan aja, karena ternyata Jack sendiri sebenarnya juga punya sebuah kelainan, yaitu telinga Jack tak bisa mendengar dengan jelas sejak lahir. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang fansnya Jack yang sedang mabuk dan langsung minta foto bareng. Ellie yang kesel pun langsung nampol tuh bocah sampai jatuh. Tapi beruntungnya Jack berhasil misahin mereka, lalu segera membawa Ellie ke sebuah minimarket untuk mengobati lukanya. Saat sedang melihat tangan Ellie, Jack kemudian menyadari bahwa Ellie adalah seorang pemain piano yang handal. Dan yap, Ellie pun langsung mengatakan bahwa tebakan Jack itu benar, karena dia memang suka bermain piano. Di situ Ellie mulai merasa bahwa Jack adalah pria yang sangat perhatian. Obrolan mereka berdua terus berlanjut, di mana Jack lalu menceritakan kisah hidupnya kalau dia belum pernah melihat ibunya sama sekali. Sedangkan ayahnya meninggal saat Jack berusia 13 tahun. Dan selama ini ia dibesarkan oleh kakak kandung yang sekarang menjadi manajernya sendiri. Setelah obrolan panjang yang membuat Ellie sedih, di malam yang hanya ada mereka berdua dan suara angin yang begitu kencang, Ellie pun tiba-tiba bernyanyi. Holy shit. I think you might be a songwriter. I think. Beberapa waktu kemudian, supir Jack datang menjemput ke rumah Ellie karena Jack mengundang Ellie untuk menghadiri acara konsernya. Namun di situ Ellie malah menolak dan langsung menutup pintu. Sang ayah yang mengetahui hal itu pun terus-menerus menyuruh Ellie untuk pergi ke sana karena selama ini ia tahu bahwa Ellie mempunyai bakat di bidang musik. Sampai pada saat malam hari, Ellie bersama dengan temannya yang lagi ada masalah di tempat kerja. Karena merasa kesal, mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti kerja dan langsung segera pergi ke acaranya si Jack. Di perjalanan itu, mereka dilayani dengan sangat baik hingga mereka sampai terbang menggunakan sebuah jet pribadi. Ellie di situ pun merasa tak percaya bahwa dia akan sebahagia ini. Sesampainya mereka di konser tersebut, ia langsung diarahkan masuk ke dalam oleh salah satu kru di sana. Dan saat di atas panggung,
Betapa terkejutnya dia ketika melihat acara konser yang sangat meriah itu hingga membuat Ellie tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memandangi Jack yang sedang memainkan gitarnya sambil bernyanyi. Setelah Jack selesai dengan lagunya, ia lalu menghampiri Ellie dan mengajaknya untuk ikut bernyanyi bersama. Jack juga mengatakan bahwa ia telah mengaransemen lagu ciptaannya Ellie yang berjudul Shallow, maka dari itu Ellie harus ikut bernyanyi bersama Jack. Tapi saat melihat keramaian di sana, Ellie yang gugup pun menolak. Dengan sangat terpaksa, Jack akhirnya harus membawakan lagu tersebut sendirian. Lalu saat Jack mulai memetik gitar dan mulai bernyanyi, serta penonton yang pada salto-saltoan dan saling sliding satu sama lain, di situ Ellie perlahan demi perlahan mulai merasakan bahwa lagu yang diciptakannya itu membuat para penonton sangat terhibur. Semangatnya yang telah terpendam lama dalam dunia musik seketika menjadi meledak-ledak hingga akhirnya Ellie mulai memberanikan diri ke depan dan ia pun bernyanyi berduet dengan Jack hingga semua penonton bersorak. Karena nggak nyangka ternyata suaranya si Ellie benar-benar bagus. Saya aja pas denger suaranya si Ellie itu sampai mikir kenapa dia nggak buka usaha bengkel aja. Keesokan harinya setelah konser mereka sukses, Ellie pulang ke rumah. Di sana ia dan ayahnya terus-menerus menonton konser yang dinyanyikan Ellie kemarin. Sampai pada suatu hari, Jack datang ke rumah Ellie lalu mengajaknya untuk ikut pergi ke Arizona dan menggelar konser di sana. Setelah meminta izin pada sang ayah, akhirnya perjalanan mereka pun dimulai. Sesaat setelah tiba di Arizona, di situ Jack melihat bahwa ladang yang dirawatnya dulu bersama dengan sang ayah telah berubah menjadi lahan kosong. Kemudian Jack segera pergi dari sana menuju tempat konser. Saat tiba di sana, Jack langsung memukul kakaknya karena ia menganggap bahwa kakaknya lah yang telah menjual seluruh tanah dan ladang milik sang ayah tadi. Dengan sangat marah, kakaknya lalu menjelaskan kalau nggak dijual, lalu siapa lagi yang mau merawat ladang itu? Sedangkan ia selama ini hanya sibuk mengurus Jack yang sejak kecil nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Kakaknya juga mengatakan kalau dia telah lelah mengurus adiknya yang selama ini gak mau menuruti perkataannya. Jack selalu mabuk-mabukan aja dan gak pernah mau berubah. Sampai puncaknya sang kakak pun pergi dari sana sambil berkata bahwa ia berhenti menjadi manajer si Jack. Setelah itu Jack dan Ellie lalu membuka konser tanpa ditemani dengan sang kakak. Hari demi hari pun berlalu. Konser mereka terus-menerus berjalan dengan lancar dan sukses. Di setiap perjalanan mereka, Ellie selalu menyempatkan diri untuk menulis lagu sendiri. Hingga pada saat konser terakhir mereka, Jack tiba-tiba meminta Ellie untuk membawakan lagu ciptaannya yang baru. Karena Jack terus memaksa, akhirnya Ellie pun mulai memberanikan diri. Dan saat Ellie bernyanyi, penonton begitu ramai meneriakkan nama Ellie. Dengan semangat, Ellie terus memainkan pianonya dan bernyanyi sekencang-kencangnya. Setelah selesai, mereka lalu pergi untuk merayakan keberhasilannya itu. Namun saat menuju mobil, tiba-tiba Ellie dijegat oleh seorang produser yang bernama Res. Res adalah produser terkenal yang banyak melahirkan artis-artis ternama. Lalu Res mengatakan pada Ellie bahwa lagu yang dinyanyikannya tadi sangatlah bagus dan layak berada di konser yang harusnya jauh lebih besar dari itu. Ia juga menjanjikan banyak hal pada Ellie untuk menjadikan dia seorang artis terkenal. Ellie di situ pun merasa gugup karena ia tak percaya bahwa produser seperti Res mau menerbitkan lagu ciptaannya. Ellie cuma bisa berkata kalau ia harus berbicara terlebih dahulu sama si Jack. Setelah Jack dan Ellie sampai di sebuah ruangan, Ellie kemudian menceritakan tentang kejadian tadi pada Jack. Mendengar itu, Jack sampai terjatuh karena terlalu mabuk. Ia lalu mengambil sebuah donat dan hal itu pun membuat Ellie sadar bahwa Jack sedang merasa cemburu. Keesokan harinya, Ellie mulai memasuki studio rekaman. Di sana, ia ditemani oleh Jack dan para produser lain. Awalnya Ellie terlihat sangat gugup dan gak bisa bernyanyi sama sekali. Namun Jack yang melihat itu pun meminta izin pada Res untuk nemenin Ellie di dalam. Dan seketika itu, Ellie langsung dengan mudah bernyanyi hingga akhirnya mereka sukses. Beberapa waktu kemudian lagu ciptaan Ellie tersebut laku keras di pasaran. Kini ia telah memiliki rumah dan tinggal bersama Jack. Ia juga membawakan hadiah untuk Jack, yaitu seekor anjing untuk menemani hari-harinya si Jack.
Setelah itu Jack mengajak Ellie untuk ikut ke konser Amal di kota Memphis. Namun karena album Ellie yang pada saat itu sudah mulai dikenal banyak orang, maka ia kini merasa udah nggak bisa lagi terus-menerus mengikuti Jack. Keesokan harinya Ellie pergi ke konsernya sendiri. Di sana ia bernyanyi dan berhasil membuat konser pertamanya itu sukses. Tapi Res yang melihat Ellie tak menggunakan penari pun merasa sangat kesal. Res di situ terus-menerus mengatur penampilan Ellie dari mulai gaya rambut dan lain sebagainya. Di sisi lain, sebelum konser Amal dimulai, seperti biasa Jack menghisap obat sambil meminum bir. Dan saat sampai di konser itu, ia hanya bisa terdiam dan gak bisa ngapa-ngapain. Keesokan harinya, Jack yang tertidur di pinggir jalan lalu dibangunkan oleh seorang pria berkulit hitam yang ternyata pria itu adalah sahabat Jack sejak kecil. Ia lalu dibawa ke rumah sahabatnya dan berbincang tentang masa lalu mereka. Sahabatnya lalu bertanya tentang perempuan yang terus-menerus bersama Jack saat konser kemarin, tapi Jack di situ hanya bisa menjawab kalau perempuan tersebut sudah diambil sama produser lain. Mendengar itu, temannya pun langsung menyadari bahwa Jack ternyata sedang galau. Ia lalu berkata kalau Jack harus segera menikahi perempuan itu agar bisa selalu bersama. Setelah Jack tertidur pulas, tiba-tiba ia dibangunin sama si Ellie yang udah seharian terus-menerus nyari keberadaan si Jack. Di situ Ellie juga mengatakan jika Jack terus-menerus begini, ia akan pergi meninggalkan Jack. Setelah itu Ellie dan keluarga sahabatnya tersebut makan bersama. Tapi Jack di situ terlihat sedang mencari sesuatu. Ternyata Jack sedang mencari sebuah tang. Kemudian ia memotong senar-senar di situ dengan peralatan serta bahan seadanya. Jack membuat sebuah cincin dan berniat untuk melamar Ellie. Ia lalu segera mendatangi mereka dan saat duduk di sebelah Ellie, saat itu juga mereka langsung bergegas pergi ke gereja dan melakukan pernikahan di sana. Dengan perasaan yang campur aduk, Ellie bersama Jack pun mengucap janji. Setelah menikah, Jack mulai berubah. Ia jadi lebih jarang menyentuh minum-minuman dan Ellie kini telah dikenal luas di dunia entertainment. Ia juga berhasil mendapatkan sejumlah tawaran konser di acara-acara terkenal. Bahkan papan iklan pinggir jalan pun kini ada gambarnya si Ellie. Hari demi hari pun berlalu, Ellie yang sedang melakukan photoshoot tiba-tiba dapat kabar kalau dirinya telah masuk ke dalam nominasi award pendatang baru. Ellie yang mendengar itu pun merasa sangat senang dan hanya bisa terdiam karena ia nggak nyangka akan secepat itu. Pagi hari, Ellie yang baru pulang lalu melihat Jack membawa minuman di tangannya. Ellie pun di situ marah dan kecewa karena Jack diam-diam telah berbohong. Tapi Jack menjelaskan kalau hal itu ia lakukan karena Ellie kini sudah terlalu sibuk sehingga Jack selalu merasa kesepian. Keesokan harinya, Ellie yang sedang berlatih menari dikejutkan dengan kedatangan Jack. Ia di situ meminta maaf karena kejadian kemarin dan setelah itu mereka berdua berbaikan. Akhirnya, hari yang dinantikan Ellie pun tiba. Ayah dan teman-teman Ellie datang ke rumah untuk menemaninya di acara nanti. Sementara Jack yang akan membantu sang kakak, maka ia pun harus berangkat duluan. Saat Jack telah sampai di acara tersebut, ia malah melakukan kebiasaannya lagi, yaitu meminum alkohol dan menghisap obat-obatan. Beberapa saat kemudian, pembawa acara di sana mulai mengumumkan nominasi Grammy Award tersebut. Dan ternyata nama Ellie lah yang keluar sebagai pemenangnya. Ellie di situ merasa sangat bahagia. Ia lalu mengajak Jack untuk ikut ke atas panggung bersamanya. Namun saat akan menaiki panggung, Jack yang sudah merasa nggak kuat lagi karena ia benar-benar udah mabuk berat, Ellie lalu membiarkan Jack duduk di tepi panggung itu. Ia kemudian naik ke atas panggung sendirian dan mengucapkan kata-kata terima kasihnya pada produser, ayah serta sang suami, yaitu Jack. Tapi Jack di situ yang baru menyadari bahwa istrinya telah menang. Seketika itu ia mulai menaiki panggung tersebut dan di atas panggung sana Jack terus-menerus berhalusinasi. Saat seluruh media di negara itu atau bahkan seluruh dunia sedang meliput mereka, tapi I'm so blessed to be in the company for you. Good night. Look. I think
Beberapa hari setelah kejadian Grammy Award tersebut, Jack memutuskan untuk mengikuti kelas psikiater bersama dengan orang-orang yang juga punya masalah sama sepertinya. Di sana ia menceritakan kisah hidupnya yang adalah seorang pemabuk berat dan pecandu narkoba. Perlahan demi perlahan, Jack berusaha sekeras mungkin untuk berubah menjadi orang yang lebih baik bagi Ellie. Ia juga menangis sejadi-jadinya sambil meminta maaf atas kelakuan Jack di acara Grammy Award waktu itu yang telah mempermalukan Ellie di hadapan seluruh media. Namun karena besarnya rasa cinta Ellie pada Jack, maka Ellie pun terus mengatakan bahwa ia baik-baik aja dan ia pun juga telah memaafkannya. Jack juga berkata kalau semenjak ia mengikuti kelas psikiater, kini ia sudah merasa bebas dari kecanduannya. Mendengar itu, Ellie pun merasa sangat senang. Hari demi hari berlalu, Jack dan Ellie seperti memulai lagi kisah mereka berdua dari awal. Di sela-sela masa rehatnya, Jack menuliskan sebuah lagu yang ia ciptakan khusus untuk Ellie. Ellie yang mendengar lagu cinta dari Jack itu pun merasa bahagia. Hingga Ellie kemudian mengajak Jack untuk hadir di konsernya besok dan menyanyi berduet bersama, membawakan lagu cinta ciptaan Jack itu. Ellie ingin sekali mengulang masa-masa romantis seperti saat dulu pertama kali mereka bertemu. Besoknya saat malam hari tiba, Ellie yang sudah berangkat duluan ke konser pun mulai mempersiapkan diri untuk tampil. Namun Jack yang akan berangkat, tiba-tiba ia menghentikan mobilnya. Karena sudah tak kuat lagi menahan rasa gugup sebelum naik ke atas panggung nanti, maka Jack pun terpaksa menggunakan obat-obatan lagi. Di sisi lain, di tengah kesibukan konser tersebut, Ellie terus-menerus bertanya pada semua staf di sana apakah Jack sudah datang atau belum. Di malam itu, yang hanya ada Jack berdua dengan anjingnya, ia merasa malu pada dirinya sendiri dan juga pada Ellie karena kecanduannya tak bisa lagi disembuhkan. Ia pun lalu membatalkan niatnya untuk pergi ke konser Ellie. Di tengah kesendirian Jack dan di malam yang sunyi itu, Jack pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Ellie terlihat sedang berjalan ke depan panggung. Panggung itu adalah panggung yang diadakan untuk mengenang kepergian sang kekasih yang telah menemaninya selama ini dari yang bukan siapa-siapa menjadi seorang penyanyi yang sangat terkenal. Ellie kemudian menyanyikan lagu cinta ciptaan terakhir Jack sambil mengingat semua kenangan saat mereka bersama.